Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 6 dengan tema menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pernahkah kamu mendengar istilah qada dan qadar? Sekarang coba kamu ingat kembali rukun iman. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai umat Islam, kamu harus yakin dan percaya bahwa qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar ada. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Selanjutnya qadar. Qadar adalah aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, namun dapat diubah dengan usaha manusia, doa atau ikhtiar. Selanjutnya macam-macam takdir. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering disebut juga takdir. Takdir dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq artinya ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia, seperti kebodohan yang diubah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan kemiskinan. Takdir mu'allaq disebut juga dengan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia, seperti batasan umur seseorang, kelahiran, dan kematian. Takdir mubram disebut juga dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya contoh qada dan qadar. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, kematian pasti datang. Dan yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Selanjutnya contoh-contoh qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi kaya raya karena bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, menjadi juara pada perlombaan karena gigih berlatih. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap dan berperilaku di antaranya yang pertama, memupuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa dalam segala hal. Yang ketiga, memupuk sikap optimis dan giat dalam belajar. Yang keempat, menenangkan hati dan jiwa. Dan yang kelima, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar. Masih banyak lagi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita.
Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap